Perhatian, perhatian. Podcast selepas jam kerja segera dimulai. Bagi pendengar yang telah Jadi kita baru selesai nonton film Gundala, film pembuka dari Bumi Langit Universe. Apa sih namanya? Jagat Bumi Langit. Jadi mulai film tuh udah langsung Berisik. pas panas-panasnya demo. Iya. Buru-buru lagi nyerang pabrik, pengen ketemu sama pemiliknya lah, minta kenaikan gaji kayaknya. Si siapa? Rio Dewanto. Iya, jadi papanya. Terus akhirnya bapaknya ini meninggal. Terus dia tinggal berdua sama ibunya. Terus ibunya ternyata katanya dapat panggilan kerja di kota, tapi malah ternyata nggak balik-balik. Akhirnya si Sancaka minggat dari rumah, hidup di jalan. Iya, sebagai anak jalanan. Terus jadi gede. Pokoknya Sancaka lari-lari terus jadi gede. Di seperempat atau seperempat film. Kayak hampir setengah sih ya. Apa itu salah? Yang nyeritain masa kecilnya. Seperempat sih kayaknya. Seperempat. Terus akhirnya Sancaka udah gede, kerja di sebuah percetakan jadi security, tapi ngerangkep teknisi. Karena banyaknya pesan moral dari orang-orang di samping kanan kirinya soal peduli kepada sesama, dia akhirnya jadi ikut-ikutan ngurusin masalahnya tetangganya. Terus dia jadi terlibat satu masalah sama gerombolan preman. Pokoknya dari satu masalah ke masalah yang lain. Terus ke mafia. Terus ternyata seiring dapat masalah itu dia juga dapat kekuatannya dari petir yang harus di-charge. yang dia takutkan dari kecil. Karena ngincer dia mulu gitu petirnya. Bedanya kalau di filmnya yang lama tahun berapa tuh, 70 atau berapa? Iya, tahun 70-an pokoknya. Itu Gundalanya itu benar-benar mirip kayak di komik. Kalau yang dulu seingatku sih jalan ceritanya mirip di komik. Itu dia kayak ilmuwan yang nyari serum anti petir. Saking asiknya gitu, terus sampai lupa sama ulang tahun pacarnya. Pacarnya ngambek di tengah jalan, dia kesambar petir. Nggak taunya ternyata dipanggil sama kekaisaran petir. Kayak kerajaan petirnya gitu. Terus dikasih tahu kalau dia dijadiin anak, dikasih kekuatan petir, terus dapat kekuatan dari kerajaan Typhoon, kekaisaran Typhoon. Dia dikasih kekuatan bisa kayak gerakannya, flash. bisa kayak flash. Kekuatan larinya 800 km per jam. Wow. Jadi secepat angin. Iya, secepat kan angin. Kerajaan Bayu. Kan Typhoon. Itu yang lama. Tapi yang sekarang ternyata beda banget ya. Dia dapat kekuatannya ya udah. Iya, dari kecil emang kayak di teror gitu, dikejar sama petirnya gitu. Tapi padahal kalau misal disamain sama yang versi lamanya lebih menarik kali ya. Susah dong. Kenapa? Nangkep. Karena sekarang kan emang dibikin serealistis mungkin sih. Serealistis mungkin. Kalau dulu kan emang fantasi banget gitu. Oke. Yang disuka dari film ini mungkin itu sih ya. Itu tadi dibikin serealistis mungkin. Jadi kita yang hidup zaman sekarang tuh bisa nerima gitu loh. Pendekatannya tuh kan realistis. Mulai dari keluarga yang susah karena buruh pabrik. Iya, benar. Nggak mendapat haknya yang dengan baik.
Terus ketika ada kerusuhan juga banyak penjarahan yang itu pas yang udah pernah dilalui sama Indonesia juga di tahun 98 gitu. Pokoknya kayaknya banyak banget gitu yang kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia tuh diangkat di film itu gitu. Jadi secara langsung kayak satir aja sih itu film sebenarnya. Banyak satirnya. Film satir berbalut hero. Color tone-nya kayak ini ya. Kayak agak kayak film-film DC. Oh ya, dark gitu, gelap. Mungkin emang dibikin sesuram mungkin. Kayak Gotham City gitu ya. Kayak ini, kayak nunjukin kalau bahwa negeri kita itu emang lagi butuh pahlawan, sosok Gundala. Emang tagline-nya kan gitu, Indonesia butuh patriot. Apa negara kita butuh patriot gitu negara kan. Kita butuh patriot. Nah, jadi sebenarnya kan emang film itu tuh kayak miniatur atau ya udah diorama yang nunjukin kalau negara Indonesia itu emang lagi chaos banget gitu loh di segala aspek gitu kan, baik dari ekonominya, terus kesejahteraan gitu kan, keadilan, keadaan wakil rakyatnya kayak gimana yang banyak korupsi gitu. Terus ini Indonesia tuh butuh nih pahlawan, butuh patriot nih gitu. Pahlawan buat menyeimbangkan semuanya, buat mendamaikan semuanya gitu. Walaupun kata Pak Agung lebih ke buat ini ngasih harapan ke masyarakat. Iya, harapan baru lah. Lebih gitu. Ke rakyat butuh harapan gitu aja sih. Penggerak sih sebenarnya ya. Penggerak. Jadi biar rakyat tuh kayak ada movement gitu loh untuk memerangi semua itu semua. Ini yang paling dipertanyakan sama orang-orang waktu mereka dengar bahwa Indonesia bakalan punya cinematic universe-nya, heroes-nya sendiri. Pertanyaannya, CGI-nya gimana? CGI-nya ya walaupun kita tahu kalau film ini kan budgetnya gede ya. Salah satu film dengan budget tertinggi di Indonesia saat ini tuh Gundala. Nah, terus ya kalau ngomongin CGI ya biasa aja sih Mas Yan. Tapi kalau kataku udah keren sih. Maksudnya dari terakhir nonton CGI-nya Indonesia itu yang Vino jadi pemadam kebakaran itu apa ya? Oh ya, dari komik juga tuh. Masa sih? Aku nonton film itu dan aku ngasih rating tinggi karena dia cukup berani kan. Itu ada air banyak gitu. Itu bagus sih sebenarnya. Dari situ sampai ke Gundala ini udah keren. Kalau dibanding sama Wiro Sableng? Lebih bagus ini sih. Ya mungkin udah ada peningkatan tapi kayak masih ada kurang halus gitu sih. Ada yang kurang halus tapi berhasil ditutupin sama action. Iya, makanya itu. Fight actionnya yang keren banget. Karena keterbatasan CGI itu ya. Jadi kayak makanya sekarang pendekatannya itu udah karena berantemnya tangan kosong gitu. Yang saat ini yang khas dari film Indonesia itu action berantem tangan kosongnya. Terus beberapa ada yang mengeluhkan scene fight-nya kayak terlalu lambat gitu temponya. Mungkin karena emang ya Abimana kan bukan pesilat asli kayak Iko gitu atau Jota Slim lah atau Jota Slim yang beneran bisa berantem ada gitu. basic skill di situ gitu. Yang udah ada basic silat, basic berantemnya gitu. Tapi aku overall suka sih sama semua scene fight-nya. Maksudnya dari ketika mereka tawuran keroyokan waktu kecil, dia berantem sama 30 preman gitu. Itu bagus sih udah, maksudnya enggak yang kurang banget lah gitu. Tapi mana keren. Dia di sini udah ya optimal lah gitu, selain enggak jadi apa? Ya selain mukanya yang ganteng gitu kan. Acting dia juga bagus gitu loh udah. Iyalah. Apalagi ada scene dia selesai mandi. Wow. Oh iya, setengah kelihatan setengah telanjang. Ya soalnya yang banyak yang topless gitu kan Kang Cecep. Kan 3 tuh musuh bebuyutannya menurut komiknya tuh Gazul, Pengkor sama Ki. Gazul yang main siapa tadi? Gazul itu Aryo Bayu. Yang Pengkor itu artis Malaysia dia. Oh, artis Malaysia. Aku lupa namanya. Terus ada Ki siapa? Ki Wilawo yang dimainkan sama Sujiwo Tejo. Spoiler gak nih? Oh iya, enggak lah. Tapi emang surprise loh itu. Kita aja orang yang maksudnya kita lumayan ngikutin berita mereka dan kita nggak tahu kalau Sujiwo Tejo terlibat di film ini. Yang orang yang ngikutin Sujiwo Tejo juga. Iya. Dia tuh kayak ngikutin Sujiwo Tejo. Dia kan ada di Lasin ya, jadi kayak
Wow, berarti Gundala 2 bakal menarik nih. Apa ya? Ini kan tadi yang anak kecil itu masa kecilnya Sancaka ini kan seperempat film ya. Aku tuh paling suka colornya tuh ketika di seperempat awal sih. Jadi kayak art movie iya, horror iya gitu. Dan itu kayak pengabdi setan. Iya, mengabdi setan banget sih, horor berapa berasa horor. Iya, biasa horor. Kayak berawal dari Sancaka disuruh nutup pintu, nutup jendela sama ibunya. Itu serem banget sih. Sampai mimpi-mimpinya dia itu kan astaga itu kayak ada setan gitu loh di mimpinya tuh, masya Allah. Tahu itu nggak pas dia mimpinya si Sancaka terus dilihat ada orang gondrong yang bener-bener itu kan kayak ki itu tuh Wilawuk gitu. Wilawuk. Iya kan yang di lorong itu kan, jalan di belakang kan. Astaga, ini film hero atau film horor sih, kayak makanya keren sih. Terus ketika berpindah kehidupan dia yang jadi di jalanan itu kayak realistis banget nih gitu kan, nyata banget gitu, yang sehari-hari kita yang hidup di Jakarta tuh pasti ngelihat lah gitu kan. Anak-anak ngamen suka ribut-ribut sendiri gitu kan. Itu beneran apa? Itu yang bikin itu Joko Anwar kayak berusaha jawab beberapa film terakhir Indonesia itu yang kayak kurang memperkenalkan latar belakang karakter tokohnya. Iya benar. Di sini Sancaka benar-benar dikasih lihat. Iya, kan? Dia benar-benar punya alasan kuat kenapa harus peduli sama sesama. Iya. Karena bapaknya udah kayak gitu. Bapaknya dia hidup di jalan juga kayak gitu. Kenapa dia jadi cuek dulu terus baru disuruh peduli lagi itu karena Awang. Oh ya, Awang. Ini bocoran tadi, ternyata Awang itu siapa? Godam. Penjelmaan Godam nanti. Dan si Mbak Iyas taunya itu Godam ternyata dari bapak-bapak sebelah. Dari bapak-bapak sebelah yang nonton. Ketika Awang muncul, Godam, dia bilang gitu. Bapaknya langsung excited gitu. Bapaknya kayak yang ini. Kolektor komik atau pembaca komiknya, pengikut komiknya dari zaman dulu kayaknya kan. Harusnya kita ngobrol sama dia sih ya. Gimana menurut Bapak sebagai pembaca komik, guys? Kayaknya lebih ke minta spoiler sih Pak, ini gimana Pak nanti. Terus scene favorit ketika banyak banget sih scene favorit. Ini tuh udah kayak buku Terelie yang semua buku tuh quotable. Gitu loh. Kenapa harus Terelie? Ya karena Blade yang terkenal sebagai perangkai kata-kata indah. Gitu, jadi kan. Maksudnya bukunya Terelie bukan buku cerita tapi buku quote gitu apa gimana? Loh, buku cerita yang dikemas dengan indah gitu loh, sehingga kayak marah-marahnya tokohnya aja tuh bisa dijadiin quote gitu. Cari aman ya Ibu ya. Lanjut scene favorit tadi. Scene favorit sih waktu Sancaka kecil, dia kerja di pelabuhan, yang lagi ngantri, terus digeser sama anak baru gitu kan, sama anak yang lain gitu. Oh iya. Terus sama dia kan langsung diterjang gitu, langsung ditendang. Gue nggak ada urusan sama lo. Ya keren banget itu. Nggak taunya itu anak geng yang ngejar dia sebelum. Besoknya dikeroyok lagi ya. Oh no. Nah dari kehidupan dia yang kayak gitu tuh, makanya kayak aduh nih Sancaka kapan gedenya ya, bukan karena pengen ngeliat Abimananya, tapi kasihan gitu dia dari sampai umur berapa sih dia disiksa kayak gitu. Banyak scene yang bikin aduh miris banget sih kehidupan dia gitu loh. Apalagi sebelum dia ketemu Awang tuh kan diiris kupingnya. Iya aduh. Oh my god. Terima kasih Awang. Kita menunggu Awang. Itu sih scene favorit ketika dia lagi gitu. Terus mukul. Berikutnya ada lagi nggak? Sama apa ya yang paling suka tuh? Nah ini yang kenapa Joko Anwar kita bilang bikin latar belakangnya motifnya itu kuat banget itu karena pas dia nyeritain penjahatnya ya nggak cuman penjahat yang pengen nguasain dunia doang gitu. Dia dikasih alasan kuat. Kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu. Bapaknya yang difitnah sama pegawainya sendiri. Terus rumahnya dibakar. Terus
ditaruh di panti asuhan. Ditaruh di panti asuhan yang jahat banget panti asuhan jahat itu kejam. Terus akhirnya dia dari kecil aja udah bisa mengorganisir orang-orang. Udah bisa harusnya dia jadi ini orang MLM aja ya. Ngirit online gampang banget ya. Iya, dia bisa menggerakkan soalnya. Ini menggerakkan orang-orang biar jadi psikopat. Iya benar. Dan si anaknya itu aktingnya bagus sih, dia bunuh sambil ketawa-ketawa gitu. Iya, yang temennya ya. Iya. Yang lagi duduk di atasnya ketawa-ketawa. Itu scene bagus sih. Bawa golok. Asik. Itu scene favorit sih itu. Scene favorit kamu? Salah satu scene favorit. Oh, kalau aku sama itu ketika si Sancaka pakai antena. Iya. Saya malu jadi orang Indonesia katanya Pak Agung kayaknya kita perlu dikelilingi orang-orang seperti Pak Agung. Iya, biar bisa terus termotivasi hidupnya seperti Sancaka. Rajin memotivasi temannya. Iya, benar. Kata Pak Agung itu apa? Selama saya hidup, perdamaian itu nggak pernah bertahan lama. Mantap. Iya. So, apa lagi? Ada lagi scene favorit. Itu pas Sujiwo Tejo ternyata keluar itu ngagetin, nggak ngira sih. Emang sengaja kita nggak nyari info tentang film ini kan. Nggak terlalu mencari tahu gitu. Kita emang nggak pengen juga sih nyari tahu, maksudnya nggak apa. Ya udah kita nikmatin filmnya aja, pengen tahu, nikmati gitu. Filmnya aja gitu. Kita masuk itu kayak tanpa ekspektasi gitu. Kita tahu sebenarnya ekspektasinya tinggi, cuman kita taruh serendah-rendahnya gitu. Jangan terlalu nggak taunya Bapak terpuaskan. melebihi ekspektasi. Ya, sangat melebihi ekspektasi. Ya sebuah standar yang sangat tinggi sih ya kalau buat kita cuman khawatir berikutnya. Iya, khawatir kasihan sutradaranya sih. Tapi karena salah satu sutradara yang megang itu kan Timo ya. Oh, itu yang si Buta. Jadi ketika ngelihat scene scene waktu awal-awal itu kan yang tawuran sama premannya gitu, aku mikir, wah, Joko Anwar aja bisa bikin kayak gini. Iya, berani ngasih adegan berani. Lumayan gore ya buat kayak kuping diiris. Terus langsung mikir, nanti Timo mau gimana nih? Maksudnya rekor terakhirnya udah kayak yang apa? The Night Come For Us itu kan? Terus ketika iblis menjemput. Ya, setelah atau ketika sih? Setelah ya, pokoknya iblisnya jemput aja, nggak tahu ketika apa sesudahnya ngejemput. Iya, itu mau ada film baru lagi kan yang ayat 2. Ya itu juga keren banget kan ya. Itu udah keren banget. Maksudnya Joko Anwar aja bikin dark. Timo pasti lebih gelap lagi gitu loh. Si Buta lagi. Makanya gimana tuh? Aku kebayang perjalanan si Buta jadi buta itu gimana nanti. Bikin kayak gimana nggak tahu itu sama Timo. Dan kita masih penasaran sih ya sama si Buta karena nggak ada bocoran sama sekali sampai sekarang. Mana katanya pemerannya disuruh ke hutan. Itu kampret. Emang beneran ya, bukannya bercanda? Nggak tahu beneran apa enggak itu. Oke, kalau yang nggak disukain dari film ini? Susah ya nyari nggak disukain paling scene waktu si Sancaka dilemparin dari atas. Iya, satu lagi yang ini yang pro-nya. Yang sukanya komedinya asik banget. Oh iya benar. Itu kalau semisal komika semua ger. Punchline-nya dapat semua. Mulai yang Sancaka dilemparin dari atas gedung. Nanggung, Bos. Itu padahal scene yang maksudnya receh gitu. Itu kan scene serius ya. Iya. Abis berantem gitu. Terus mereka cuma bilang, nanggung, Bos. Terus bosnya ngeliatin. Oh my god. Terus yang waktu premannya dilempar sama Gundala tuh. Doni Alamsyah sama Tanta Ginting itu bagus sih mereka. Keren. Jokesnya yang itu, terus waktu yang di pasar dimarahin ibu-ibu. Kayaknya mereka. Iya sih, semua jokesnya dapat. Habis itu yang si Sancaka dipentung sama temennya si Tara Basro. Iya, Merpati sama temennya Merpati. Tuh kan, lu dipukul nggak apa-apa. Terus ketika pingsan, pura-pura aja dong biar kamu nggak mau bantu kita kan. Brengsek banget sih. Pak Agung juga itu nyebelin itu. 30 orang beneran
Nenek-nenek anak-anak punya kaki. Kampret. Nggak percaya aja gitu kan, nggak percayanya realistis banget ya. Iya. Ya mana ada orang yang berantem lawan 30 orang gitu. Terus selamat. Soalnya anak SMK ya 1 orang lawan 1 kelas loh. Balik lagi ke ke hal-hal yang gak disukain, ada gak sih? Nggak disukain paling ya itu pas Sanjaka dilemparin dari atas gedung, animasinya ke bawah kayak animasi salah satu TV swasta. Kayak brut gitu, cepet aja gitu. Kok gini sih gitu. Itu mungkin karena efek gedungnya yang nggak tinggi sih kalau kataku. Iya, mungkin jadi dibikin kayak gitu. feel kebuangnya tuh kurang gitu. Gedungnya kan nggak tinggi amat. Iya, mungkin sih bisa jadi. Jadi kayak cuma baru dilempar langsung bruk gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Terus yang kedua kan waktu Tara Basro siapa? Merpati. Enggak, di situ namanya siapa? Enggak tahu sih dia di situ namanya jadi siapa. Waktu dia bilang kalau si Sancaka itu harapan orang-orang gitu. Tapi itu kayak kurang, menurutku kayak kurang nunjukin feel orang-orang berharap sama dia aja gitu. Yang tadi kamu bilang kan kurang hero-nya gimana? Itu kurang hero di situ kan, maksudnya dia tuh harapan baru gitu. Itu dia kayak kurang jadi harapannya orang-orang. Jadi mungkin harapan itu kayak cuman sekedar dimension sama. Mungkin karena itu sih. Gitu. Waktu Gazul yang ngehidupin si Kiwi Lawu, itu kan dia bilang, siapa musuh gua, Gundala gitu. Tapi sekarang dia belum sadar dia siapa gitu. Mungkin karena dia belum ngeh juga gitu iya loh. Sih, bisa jadi. Itu siapa sih? Gue kan nobody gitu istilahnya tuh. Iya sih. Iya, waktu dibilang ibunya masih ada di rumah sakit, kemungkinan masih ada di rumah sakit aja, dia udah kayak mau pergi Pak kan. Iya kan. Enggak Pak, udah damai dia bilang kan gitu kan. Jadi nggak ada yang kayak merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan negeri kita yang kayak hero-hero luar yang kayaknya mereka tuh hero banget. Lukman Sardi bilang, saya bukan orang suci. Saya juga orang brengsek. Saya penasaran sih, itu kalau rapat dewan emang kayak gitu. Ada nggak ya rapat dewan orang yang berani ngomong saya juga orang brengsek? Saya menghalalkan segala cara untuk bisa duduk di kursi ini. Keren. Sindirannya apa banget sih. Bener deh, itu film sebenarnya kayak ya udah itu kumpulan satir. Banyak nyindir. Contoh kayak yang ketika perampok diselamatin sama Pak Agung. Ketika Pak Agung negur orang temennya Sancaka, lu mau ngeliat dia dibakar sampai mati? Itu kan pernah kejadian juga di kita gitu kan. Dan dia nawarin si perampoknya juga, mau dihabisin masa atau aman di kantor polisi gitu. Terus tapi aku suka sama statementnya Pengkor. Dia sebagai villain yang villain yang nggak ada sakti-saktinya tapi pinter banget kan, genius sih dia tuh. Hanya saya yang bisa menyatukan antara rakyat dan wakil rakyat. Itu kayak motifnya si musuhnya yang di Watchmen itu siapa ya? Oh iya, bener. Ozymandias. Ya, yang pinter banget itu. Dia bilang kan mirip-mirip kayak gitu. We need common enemy gitu. Tapi masalahnya kan semua kita termasuk orang yang percaya bahwa semua villain itu punya tujuan pasti. Iya, kita berdua itu orang yang pro sama villain. Villain itu selalu punya misi. Thanos misalnya, misinya apa? Menyeimbangkan dunia gitu dengan menggenosida separuh penduduk dunia gitu. Dan kalau si Pengkor, dia pengen semua orang amoral, melupakan moral. Karena apa? Karena kalau orang terlalu terjerumus sama moral, mereka jadi polisi moral bagi orang-orang lainnya. Dan akhirnya banyak pertengkaran. Benar. Di mana-mana pertengkaran, jadi ada standar-standar. Ya kayak SJW sekarang di media sosial. Kalian perlu bertemu dengan Pengkor. polisi moral, mereka perlu dikasih suntikan amoral itu. Iya, benar.
Suntikan amoral. Tapi masalahnya mereka kan udah lahir, Pak. Iya. Suntikan amoral kan dikasih ketika Oh, di iya. kandungan. Udah telat. Iya, telat ya. Terus apa lagi? Apa ya? Ya euforia gini loh. Ketika dulu nih waktu nonton Infinity War atau Endgame gitu, banyak scene-scene yang bikin kita yang wah, tepuk tangan, terus excited di tengah film gitu. Nah, di film ini tuh kita juga nemuin gitu. Contoh, ya ketika Sujiwo Tejo ada gitu kan kita jadi waktu si Sri Asih tiba-tiba muncul nolongin. ini spoiler ya, ini spoiler banget. Spoiler. Ya. Kita kasih tahu ini spoiler banget. Jadi di sini ada tiba-tiba ada Sri Asih datang ciu gitu, walaupun hanya sekelebat. Ya itu kayak yang wah kayak euforianya tuh ketika aku ngeliat tuh kayak Captain America pertama muncul di Infinity War itu loh, yang nangkep tombak. Sri Asih. Keren sih itu. Kontranya kalau kamu? Nggak ada sih, kayak minor sih. Jadi ya udahlah gitu. Maksudnya iya sih, ini kan film pembuka. Dan tadi ya buat film pembuka ini standarnya udah tinggi. Tinggi banget sih, tinggi banget. Udah tinggi, dan kita sebagai orang yang nonton yang aku nggak tahu komiknya aja tuh udah yang puas wah gitu. Wah. Pengen nonton lagi malah. Pengen nonton lagi, kayak pengen merasakan euforianya lagi gitu loh. Kalau ada 4D-nya nonton 4D ya. Iya. Ini minor. Nggak ada yang terlalu berarti sih. Kan tadi sempat baca nih kayak yang katanya background setting latar tempatnya tuh kurang dieksplor lah apalah gitu. Ya kataku tuh nggak harus yang kayak gitu juga iya sih ya. Karena kita tahu juga maksudnya, gitu itu di Jakarta itu gitu. aja udah berapa 2 jam, sekitar 2 jam gitu. Ya, kita mau diapain lagi? Iya benar. Mau dipanjangin lagi ya nantilah kalau yang Patriot boy. Yang Patriot yang keluar yang Avengers-nya Indonesia. Ini karena kita baru nonton sekali. Kalau udah nonton 2 kali terus ada informasi yang pengen kita sampaikan lagi, ya nanti akan ada episode 2. Oh, jilid 2. Ya, jilid 2-nya bahas Gundala. Skornya berapa nih skor? 4,5/5. Tinggi, lebih tinggi aku dong. 5 dari 5. Perfect banget ya berarti ya. Karena emang memenuhi harapan gitu loh. Scene aku suka gambarnya, soundnya juga bagus. Dan kayak nggak ada scene yang sia-sia juga sih. Iya gitu, jadi jokesnya semua gitu. Jokesnya dapet juga. Filmnya tuh entertaining, bagus juga iya gitu. Dibilang dark ya enggak juga. Pokoknya kompleks lah gitu loh. Komposisinya pas semua. Gitu. Ya mungkin kalau ada kontranya lagi yang jilid 2 setelah kita nonton lagi nanti. Tapi kayaknya bakal banyak lebih pro-nya lagi sih. Nggak tahu nanti kita nontonnya entah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oh iya, kalau kalian nanti mau nonton itu ada credit scene-nya ya, jadi jangan langsung caw dari tempat duduk. Karena di situ Gundala pakai kostum baru sih. Kostum 2.0-nya keren banget. Langsung pasangnya mantap. Lebih kalau aku langsung keingetnya ke Flash ya, karena di sini ada itu, ada sayapnya. Flash yang ini. Series. Villainnya yang yang series. Villainnya yang Reverse Flash yang warna hitam. Aku nggak tahu, aku nggak mengikutin seriesnya juga. Keren sih. Iya. Keren. Dan kalian mesti nonton di Dolby Atmos jadi biar kerasa gitu. Soalnya bagus banget. Jangan disia-siakan karena ini salah satu karya terakhir Kang Hikmawan Santosa juga gitu. Iya, musik scoringnya ya. Oh, musik skornya keren. Gambarnya keren. Terus ingat gak yang waktu scene ketika Sancaka kecil nyusul ibunya keluar karena bapaknya pergi ke pabrik. Itu kamera dari dalam. Padahal Sancaka udah berdiri di luar. Ibunya di pintu. Oh iya. Itu kamera dari dalam. Set. Bagus banget. Ngambilnya cakep banget sih. Kang Ical. Kita dari tadi udah oke udah tapi nyambung lagi. Iya. Udah ini beneran. Oke, ini yang terakhir. Udah yang terakhir. Sip. Bye. Bye.